Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali bersama untuk mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Dan dalam program pagi hari ini kita kembali akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini dan kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau bersabda bagi kami, biar kami terus dituntun oleh firman-Mu dari hari ke hari. Kami mau siapkan hati kami untuk terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Markus 10 ayat 46 dan 47. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kita baca ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca, kita sudah dengar di pagi hari ini menceritakan Yesus mengadakan perjalanan di Yeriko, dan di Yeriko Yesus menolong Bartimeus yang buta. Bartimeus yang buta ini setiap hari dia mengemis di pinggir jalan, meminta sedekah, meminta belas kasihan. Bartimeus tidak dapat melihat dengan jelas, tidak dapat mengenal orang karena matanya buta, tidak dapat melihat. Sudah dikasih Tuhan, merupakan suatu keberuntungan bagi Bartimeus pada saat itu ketika berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus lewat dan Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, maka kesempatan itu dipergunakan oleh Bartimeus yang buta itu berteriak dan meminta belas kasihan. Bartimeus yang buta itu menghadapi tantangan ketika ia berteriak meminta belas kasihan. Dia dimarahi dan berhenti untuk berseru, untuk berteriak. Namun Bartimeus yang buta itu, dia tidak menyerah. Dia tetap memiliki iman yang kuat. Dia tetap berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mendengar teriakan ini. Yesus mendengar permohonan ini. Yesus mendengar doa ini. Lalu Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus yang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Untuk dapat melihat, matanya dicelekkan. Itu merupakan satu kebutuhan utama dari
Bartimeus. Kalau dia dapat melihat, sudah pasti hidupnya akan berubah, tidak lagi mengemis di pinggir jalan dari hari ke hari. Dengan dia disembuhkan, dengan dia dapat pertolongan, matanya dapat melihat, maka sudah pasti akan ada perubahan dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, iman daripada Bartimeus yang buta itu, teriakan daripada Bartimeus yang buta itu, doa daripada Bartimeus yang buta itu, meskipun menghadapi tantangan, dan Yesus memberikan jawaban kepada Bartimeus yang buta itu. Iman Bartimeus telah menyembuhkannya. Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta itu. Dan saat itu juga ketika Bartimeus dipulihkan, matanya dapat melihat, maka saat itu juga dia mengikut Yesus. Menerima perubahan. Bukan berarti Bartimeus yang buta itu dia lupa akan pertolongan. Dia lupa akan belas kasihan Yesus. Dia lupa atas berkat yang Yesus sudah lakukan. Dia lupa akan mujizat. Tidak demikian. Alkitab berkata, Bartimeus, dia mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini, apa yang menjadi doa saudara? Apa yang menjadi keinginan saudara? Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Mungkin hari ini engkau tidak buta secara fisik, tapi engkau membutuhkan sesuatu yang sangat berarti di dalam kehidupan saudara. Pada pagi hari ini, di saat saudara mendengar firman Tuhan, membuka hati saudara untuk kebenaran firman Tuhan, itulah mujizat bagi kehidupan saudara. Bagaikan Bartimeus yang buta, dia pergunakan waktu untuk berseru kepada Tuhan, dan mujizat itu terjadi. Bartimeus dapat melihat. Bartimeus dipulihkan dari keberadaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kehidupan saudara. Firman Tuhan disampaikan. Kebenaran firman Tuhan disampaikan di pagi hari ini. Dan ketika saudara meresponi akan firman Tuhan, meresponi tentang Yesus, meresponi tentang kuasa Tuhan, meresponi tentang berkat Tuhan, meresponi akan suara Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan. Mungkin sudah lama Anda geluti pergumulan itu, Anda geluti masalah itu. Sampai pagi hari ini, Anda masih bergumul dalam masalah itu yang saudara hadapi. Pagi hari ini, saudara bagaikan Bartimeus yang buta, datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus. Engkau mungkin secara fisik tidak buta, tapi mungkin engkau kehilangan arah. Mata hati saudara mengalami satu kebutaan. Anda tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Anda terus berjalan, Anda terus melangkah, tetapi Anda hidup dengan tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang seperti itu, dia mengalami suatu kebutaan batin, karena tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan ini menjadi kerinduan bagi saudara sekalian, agar
mata hati kita terang dan dapat membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak, mana yang terang dan mana yang gelap, mana yang dosa dan mana yang tidak. Saudara butuh Tuhan, saudara butuh pertolongan Tuhan. Mari pagi hari ini kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil nama Tuhan, panggil Dia, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika saudara berseru kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan hati yang suci, maka saudara dapat meyakini pertolongan Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, berbagai masalah, sehingga saudara tidak tahu lagi bagaimana caranya, bagaimana dapat menghadapi semuanya itu. Anda tidak paham, Anda tidak mengerti bagaimana caranya. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Bapa di surga pagi hari ini, biar terangi hati dan pikiran kami. Biar hati kami tidak gelap, pikiran kami tidak gelap, menghadapi banyak hal, menghadapi situasi yang ada, menghadapi persoalan yang ada, menghadapi pergumulan yang ada. Terangi hati kami, dan kami dapat melihat dengan jelas mana yang harus kami dapat lakukan. Sudah yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 105, itu adalah suatu doa pemazmur. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini doa adalah seorang pemazmur. Ketika hatinya kalut, galau menghadapi masalah, terjadi suatu kegelapan dalam hatinya, tidak bisa lagi berkata apa-apa. Dia berdoa kepada Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia percaya kepada firman Tuhan, dia percaya kepada perkataan Tuhan, agar firman Tuhan itu menjadi pelita dalam kehidupannya, pelita dalam hidupnya dari hari ke hari, dan dapat menerangi perjalanan hidupnya. Sudah yang dikasih Tuhan, ini sangat penting dalam kehidupan kita, siapapun kita yang mendengar firman Allah, bahwa Yesus mau menolong saudara. Yesus mau menerangi perjalanan kehidupan saudara. Yesus mau menerangi hati pikiran saudara. Apabila hati saudara, pikiran saudara mengalami kegelapan, tidak bisa berbuat apa-apa, mari datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jadikan firman Tuhan itu sebagai standar, sebagai ukuran untuk menerangi hati saudara, menerangi perjalanan kehidupan saudara. Yohanes 8 ayat 12 berkata, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sudah dikasih Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Yesus berkata, akulah terang itu. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan berjalan kegelapan, tapi dia akan menerima terang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita andalkan Tuhan, biar hati kita diterangi oleh firman Tuhan, dan kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah terima firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman terus menuntun kami, menerangi perjalanan kami, hati kami, pikiran kami, agar kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang kami dapat kerjakan dari hari ke hari. Terima kasih berkati umat-Mu yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan menuntun kehidupan mereka dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur kami sudah terima firman-Mu. Haleluya, amin.